Sugeng sonten sederek Denuwun Sewu dimanapun jenengan berada. Kali ini Denuwun Sewu mencoba untuk jalan-jalan, melihat-lihat di kawasan Bergas, Kabupaten Semarang, tentunya di produsen Rumah Joglo. Seperti apa yang jenengan lihat di belakang saya juga. Rumah Joglo ini adalah rumah warisan leluhur kita, adat istiadat dari Jawa. Bagaimana keistimewaan Rumah Joglo? Tetap ikuti Denuwun Sewu. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Monggo dilanjut. Dari Denuwun Sewu, kali ini saya nggak sendiri, sudah menjadi rezekinya Denuwun Sewu bisa ketemu dengan kalau bisa dibilang produsen juga, bisa dibilang kolektor juga, seperti itu. Di sini saya bersama Mas Bowo. Mas Bowo, kalau saya boleh tanya, ini langsung aja ya Mas Bowo ya. Awal merintis bisa membuka usaha rumah adat, Rumah Joglo kayak gini tuh, bagaimana perjalanan dari awal merintis usaha ini? Awal mula di 2012 saya pesan Rumah Joglo pas ada pameran di Java. Yang sekarang kebetulan jadi warung saya itu. Begitu ya. Di 2012 Nuwun Sewu saya pesan itu dengan harga sekian. Di 2012 kok saya merasanya kados kapusan. Jadi kayak kemahalan gitu ya Mas. Tidak sesuai dengan apa yang didapat ya bahannya. Dengan bahan dan kualitas pengerjaannya. Seperti itu. Mas Bowo, apa sih yang membuat jenengan tertarik untuk mendalami Rumah Joglo ini? Sebenarnya dari kecil. Dari kecil itu sudah tertarik dengan dari kecil. Kebetulan kalau pas libur saya sering tidur, sering bubuk di tempat Mbah. Yang kebetulan rumah Mbah itu Rumah Joglo gitu ya Mas Bowo ya. Dari situ dalam batin kok kados ada ngenangan besok kalau sudah besar, sudah besar, kepengen punya rumah kajeng. Itu juga wujud cara kita melestarikan budaya dari leluhur kita juga ya Mas Bowo ya. Selain itu, sederek Denuwun Sewu juga ingin tahu nih keistimewaan dari Rumah Joglo dan rumah biasa itu. Keistimewaan dari Rumah Joglo tersebut itu apa aja Mas? Kalau menurut saya sendiri, Rumah Joglo rata-rata rumah Jawa saya katakan itu rata-rata knockdown. Terus secara kepraktisan lebih praktis. Kalau dari saya sendiri kan karena knockdown bisa dipindah-pindah, itu yang pertama. Yang kedua karena di semua sambungannya itu hampir knockdown, akhirnya kalau ada mungkin goncangan atau perubahan kontur tanah yang di bawahnya itu enggak terlalu bermasalah gitu ya, selain kayu sendiri bisa lebih menyesuaikan utamanya di iklim Indonesia. Terus karena di Indonesia kan panas dingin, pergantiannya sangat cepat. Betul pada sekali. Saat panas kita tidak terlalu mungkin merasa sumuk. Pada saat dingin rasanya lebih hangat. Jadi keistimewaan dari Rumah Joglo tersebut itu seperti itu, sederek Denuwun Sewu. Kalau boleh saya tahu nih, Rumah Joglo biasa bahan yang digunakan untuk mendirikan Rumah Joglo itu ada kayu jenis apa gitu enggak Mas? Kalau rata-rata orang dulu itu yang dipakai
jati atau nongko. Oh, jati atau Nggih. nongko. Kalau Mas Bowo sendiri sesuai dari permintaan, sesuai dari budget seseorang yang pesan dengan Mas Bowo ya. Rata-rata saya pakainya jati. Oh, rata-rata memakai Nggih, jati. iya. Seperti itu. Baik Mas Bowo, di sini juga selain Mas Bowo mempunyai usaha mendirikan rumah joglo, di sini juga Mas Bowo itu yang lebih uniknya adalah Mas Bowo buka usaha kuliner, yaitu ayam goreng yang tidak diragukan rasanya, dan itu juga disuguhkan dengan bangunan etnik rumah joglo. Oh ya Mas, kalau saya boleh tahu nih Mas, rumah joglo kenapa sih bentuknya di atapnya itu berbentuk tajuk? Non sewu. Terus rata-rata non sewu. Iya. Saya cuman sepengetahuan saya saja. Iya. Terus kenapa rumah joglo itu atasnya Berbentuk tajuk nggih, atau kayak pencu menggunung tinggi gitu ya? gitu. Rata-rata dulu ingkang kagungan rumah joglo kan mungkin kalau sekarang gambarannya ya orang ada atau pejabat. Terus Iya. non sewu rumah joglo itu menggambarkan mungkin nengratnya ngaten. Seperti Tapi kalau saya sendiri yang memaknai rumah joglo kados kebetulan yang saya punya ini pendopo itu lebih ke terbukanya. Terus non sewu siapa saja dipersilakan untuk lenggah untuk pinara. Iya, kalau saya lebih seneng ke situnya. Selain itu juga ada yang bilang bahwa etnik tajuk pada rumah joglo itu menggambarkan seperti gunung. Nah, gunung ini adalah gunung itu kan dari leluhur kita itu kan menggambarkan, mengisyaratkan tempatnya para dewa yang bisa dikatakan filosofinya wujud syukur juga leluhur kita kepada dewa-dewa yang dulu mereka percaya dan mereka yakini. Seperti itu nggih Mas. Bahwa ini lebih uniknya lagi ini kalau nggak salah dengar, katanya dalam pembangunan rumah joglo itu tidak semua orang itu mampu untuk membangun walaupun dia mempunyai skill. Tapi kalau dia tidak tahu celah dari membangunnya rumah joglo, katanya juga amblek atau nggak terjadi sempurna. Seperti itu benar apa tidak Mas Bo kalau menurut panjenengan? Kalau yang saya pahami, yang saya tahu dalam teknik pembangunan pembuatan rumah joglo itu intinya kait-kaitan. Terus tahu celah dalam mengaitkan satu dengan yang lain itu ya kayunya atau bagaimana ya? Iya, konstruksinya rata-rata cokot-cokotan. Iya. Terus purusan diperkuat dengan nagel gitu. Seperti itu. Berarti dengan itu kita bisa tepat, itu bisa ngelok sendiri gitu ya Mas ya? Begitu terpasang sudah langsung ngancing piyambak. Iya. Seperti itu sederek Nuwun Sewu dimanapun jenengan berada. Apabila jenengan datang ke Semarang, jangan lupa untuk mampir ke daerah mana ini Mas? Ini Bergas Kidul. Bergas Kidul. Kecamatannya Bergas, Kecamatan kabupatennya ikut Semarang. Iya, di sini letaknya di Ayam Toha. Ayam goreng Bu Toha. Ayam goreng Bu Toha di Semarang. Jangan lupa untuk mampir ke sini. Apabila juga jenengan juga kepingin juga untuk dibuatkan rumah joglo, bisa menghubungi Mas Bowo langsung yang sudah ahli dalam bidangnya membuat rumah joglo ini. Seperti itu, terima kasih banyak Mas Bowo atas waktunya. Terima kasih juga atas penjelasannya. Semoga Mas Bowo dan sekeluarga Wilujeng Rahayu selalu sukses. Sami-sami. Rumah joglo adalah rumah tradisional Jawa yang umum dibuat dari kayu jati. Atap joglo berbentuk tajuk, yaitu semacam atap piramida yang mengacu pada bentuk gunung. Dari sinilah nama joglo tersebut muncul.
Istilah joglo berasal dari dua kata, yaitu tajuk dan loro, yang bermakna penggabungan dua tajuk. Bentuk atap tajuk ini dipilih oleh masyarakat Jawa karena menyerupai bentuk gunung. Karena masyarakat Jawa meyakini bahwa gunung adalah sebagai simbol segala hal yang sakral, dan juga diyakini gunung sebagai tempat tinggal para dewa. Ada juga yang meyakini bahwa gunung sebagai penyangga langit. Atap joglo ditopang oleh 4 tiang utama yang disebut dengan Saka Guru. Jumlah ini mewakili adanya kekuatan yang dipercaya berasal dari 4 penjuru mata angin. Berdasarkan konsep spiritual ini, manusia berada di tengah perpotongan keempat arah mata angin tersebut. Suatu tempat yang konon mengandung getaran magis tingkat tinggi. Titik perpotongan ini disebut juga sebagai pancer atau manunggaling kiblat papat. Ada 3 bagian dalam susunan rumah joglo, yaitu pertama adalah ruang pertemuan atau yang biasa disebut dengan pendopo. Kedua adalah ruang tengah yang biasa disebut dengan peringgitan. Dan yang ketiga adalah ruang belakang atau dalam yang berfungsi sebagai ruang keluarga. Penelusuran The Nuwun Sewu pada episode Rumah Joglo hari ini. Semoga tayangan kita bermanfaat untuk Anda semua, dan tetap support tayangan kita dengan like, share, dan subscribe. Monggo dilanjut.